Oke, baik. Jadi memori bangsa itu merupakan memori kolektif. Sebenarnya tidak hanya bangsa, tapi etnis dan seterusnya itu mempunyai memori kolektif. Dan satu hal yang penting, sejak UGM berdiri sampai sekarang, sumbangsih terhadap perjalanan sejarah bangsa itu sangat besar, karena tokoh-tokoh pendirinya juga merupakan tokoh-tokoh nasional. Dan memori bangsa juga terkait dengan identitas bangsa itu sendiri. Karena itu, di sini peran UGM dapat dilihat dari bagaimana UGM menyelamatkan memori kolektif bangsa dalam bentuk arsip, ya, baik itu arsip konvensional maupun arsip bentuk khusus disimpan di UGM. Nah, itu salah satu peran ikut menyelamatkan memori kolektif bangsa tersebut, itu ya. Arsip-arsip terkait dengan Panjadharma sebenarnya tidak banyak, ya. Beberapa yang saya pernah lihat, yaitu yang paling banyak arsip foto, ya, dari arsip foto tentang gedung Panjadharma, dan arsip tekstualnya sedikit, tetapi clipping Quran itu banyak yang membicarakan yang tentang gedung Panjadharma itu. Jadi ya memang tidak banyak koleksi arsip yang terkait dengan gedung Panjadharma yang disimpan di arsip UGM. Jadi sejak awal berdirinya, ketika itu kan dirintis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, itu Pak Joko dan Pak Sukin, kemudian dengan rektor UGM pada waktu itu Pak Sufyan. Jadi begitu didirikan, itu langsung menempati salah satu bagian gedung di gedung Panjadharma yang sekarang dulu digunakan perpustakaan UGM dan sekarang digunakan oleh sekolah vokasi untuk layanan pendidikan atau di gedung perpustakaan itu. Jadi sejak awal memang berada di situ, dan walaupun satu gedung dengan perpustakaan tapi terpisah secara organisasional itu terpisah, jadi bukan di bawah perpustakaan. Jadi punya sistem administrasi sendiri, perpustakaan sendiri, arsip UGM sendiri, walaupun arsip UGM sementara menempati di bagian gedung Panjadharma, waktu itu gedung perpustakaan UGM. Koleksi arsip atau kasana arsip UGM cukup lengkap, ya, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk dijadikan sumber untuk penelitian apapun banyak itu. Jadi kebetulan saya menjadi bagian dari pendirian lembaga arsip UGM. Jadi bahkan yang mengkonsep pertama itu saya, termasuk struktur organisasi, fungsi dan seterusnya. Nah, dulu itu saya bayangkan bahwa Universitas Kait UGM itu seperti yang dikembangkan di beberapa perguruan tinggi terkenal seperti Cornell dan seterusnya. Walaupun kemudian lembaga arsip UGM itu diintegrasikan dengan library perpustakaan, tetapi pengembangan arsip UGM sendiri itu saya lihat menjadi menuju ke center of excellence, menjadi pusat semacam pusat riset yang terintegrasi juga tergabung dengan perpustakaan. Jadi itu sebenarnya konsep yang harus dikembangkan di sana, tapi saya tidak tahu persis. Jadi digabung nanti museum, perpustakaan dan arsip menjadi bagian integral di jantung perguruan tinggi sebagai pusat riset itu sebenarnya.